Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi dalam kanal YouTube MTS Surya Buana. Bertemu kembali dengan Bu Elita dalam pelajaran Matematika kelas 8. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerangka dan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yang pertama, memahami konsep kerangka pada bangun ruang sisi datar, memahami konsep luas permukaan bangun ruang sisi datar, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan kerangka bangun ruang sisi datar. Di sini saya ingin mengingatkan kembali tentang dua bahasan pokok pada bangun ruang sisi datar, yakni yang pertama prisma, yang kedua limas. Apa itu prisma? Prisma itu kalau punya alas dan tutup yang sama, jadi bentuknya dan ukurannya itu sama, itu prisma. Kemudian limas, kalau limas dia punyanya alas dan titik puncak. Nah, untuk penamaan, kalau prisma ini namanya ABC, JKL. Kalau yang awal dimulai dari A, maka yang atas dimulai dari yang J, seperti itu. Kemudian untuk limasnya T, E, F, G, H, seperti itu. Kemudian di sini prisma ini alasnya yang mana, tutupnya yang mana? Alasnya yang ABC, gini ya. Tutupnya yang JKL. Kemudian kalau limas, alasnya yang EFGA, EFGH, dan puncaknya yaitu T. Berikutnya kita masuk pada bahasan kerangka bangun ruang sisi datar. Apa sih kerangka itu? Kerangka itu terdiri dari rusuk-rusuknya pada bangun ruang sisi datar. Rusuk itu yang mana? Yang pinggiran ini. Nah, ini namanya rusuk. Begitupun yang ini. Nah, ini adalah rusuknya. Kalau pada prisma, panjang kerangkanya itu yang mana? Berarti penjumlahan panjang rusuk tegak dan 2 kali panjang rusuk alas. Kenapa 2 kali panjang rusuk alas? Karena kita tahu bahwa prisma tadi alas dan tutupnya sama. Berarti yang kita jumlahkan, yang tegak ini dijumlahkan, kemudian yang ini dijumlahkan, dan yang ini. Atau langsung 2 kali yang alas, sama saja. Kemudian kalau limas bagaimana? Berarti panjang kerangkanya itu penjumlahan yang rusuk tegak dijumlahkan, kemudian yang alas. Nah, perlu diingat alasnya maupun prisma, limas itu bisa beraneka macam. Mulai dari bangun datar segi 3, segi 4, segi 5, sampai segi tak hingga ya. Segi 4 pun kita juga mengenal banyak jenis. Ada persegi, ada persegi panjang, jajaran genjang, trapesium, layang-layang, dan sebagainya. Jadi alasnya dari mereka ini semuanya fleksibel. Tidak melulu kalau prisma harus segi 3, segi 4, kalau limas harus persegi atau persegi panjang. Tapi mereka bisa bervariasi. Nah, di sini contohnya seperti apa sih? Tentukan panjang kawat yang dibutuhkan untuk membuat kerangka mainan berbentuk balok sebanyak 10 biji dengan ukuran 3 x 4 x 5. Nah, kalau ada ukuran seperti ini artinya bisa kita artikan langsung bahwa ini ukuran panjang, lebar, tinggi, seperti itu. Nah, balok, coba kita lihat. Nah, seperti ini. Kerangkanya balok itu gimana? Kebetulan di sini coba kita lihat, misalkan kita sepakat bahwa ini adalah panjang, ini panjang, ya kan? Panjang, lebar, tinggi. Berarti panjangnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Lebarnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tingginya ada 1, 2, 3, 4. Jadi boleh kita pakai yang tadi, panjang rusuk tegak atau tingginya
ditambah 2 kali panjang rusuk alasnya, atau seperti barusan 4 kali panjang tambah 4 kali lebar tambah 4 kali tinggi. Berarti panjang kerangka satu balok. Empat kali panjang tambah lebar tambah tinggi, masing-masing ada 4 ya. Berarti 4 kali 3 tambah 4 tambah 5 atau 4 kali 12. Berarti kita punya 48 cm. Ini kalau satu balok. Bagaimana kalau semuanya? Kita di sini diminta untuk mencari 10 kerangka. Berarti panjang 10 kerangka balok itu adalah 10 kali 48 atau 480 cm. Jadi di sini kita butuh kawat dengan panjang minimal 480 cm untuk membuat 10 kerangka balok dengan ukuran seperti ini. Pembahasan kedua tentang luas permukaan bangun ruang sisi datar. Nah, di sini sama, di sini langsung saya kelompokkan untuk prisma dan limas. Kalau prisma, luas permukaannya itu yang mana? Luas permukaan itu sama seperti luasnya jaring-jaring. Jadi kalau bangun ruang ini kita buka, jadi jaring-jaring. Nah, itu yang kita hitung luasnya, itulah luas permukaan bangun ruang sisi datar. Kalau prisma, karena alas dan tutupnya sama, berarti penjumlahan 2 kali luas alas dengan luas sisi tegaknya. Kemudian kalau limas, berarti penjumlahan luas alas dan luas sisi tegak. Di sini alasnya cuma 1. Itu secara garis besar caranya. Nah, sekarang coba kita lihat ketika kita buka prisma tadi. Tadi saya kan ambil contoh prisma tegak segitiga ya. Kalau saya buka, jaring-jaringnya dapat seperti ini. Dari sini kita bisa lihat alasnya tadi siapa yang bentuk dan ukurannya sama, segitiga. Ini dan ini. Makanya 2 kali luas alas ditambah luas sisi tegak. Coba kita perhatikan sisi tegaknya. Kalau kita buka sebenarnya dia kan apa sih? Persegi panjang kan? Persegi panjang cara nyari luasnya gimana? Panjang kali lebar. Nah, kalau lebar ini kan tingginya prisma. Nah, lebar ini siapa? Lebar ini kan sebenarnya kalau kita kembalikan ke bentuk prisma, dia akan membentuk kelilingnya luas alas, kelilingnya alas. Kalau di sini kelilingnya segitiga ya. Nah, jadi untuk mencari luas sisi tegak itu cukup mencari keliling alas kemudian dikali tingginya prisma. Jadi kita anggap dia satu persegi panjang, tidak perlu dicari satu-satu, ini dicari, ini dicari, ini dicari, sama saja. Nanti ketika kita menghitung, hitung aja deh keliling alasnya dulu, kemudian kita kalikan dengan tingginya prisma. Selanjutnya, luas permukaan limas. Ketika kita menghitung luas permukaan limas, kita akan menjumlahkan luas alas dengan luas sisi tegak. Hati-hati dengan sisi tegaknya. Tidak selalu mereka sama semua ya. Kalau di sini yang saya ambil contoh kebetulan alasnya kan persegi panjang, berarti dia punya 2 panjang, 2 lebar. Di sini artinya yang sini dan sini luasnya sama. Kemudian ini dan ini luasnya sama. Jadi tidak melulu luas satu segitiga kemudian dikali 4. Belum tentu. Itu kalau ukurannya sama. Biasanya alasnya persegi contohnya. Nah, jadi ketika menghitung luas permukaan limas kita harus lebih teliti lagi tentang luas sisi tegaknya. Di sini ada contoh, suatu balok memiliki luas jaring-jaring 208 cm persegi. Jika ukuran lebar dan tinggi balok masing-masing 4 cm dan 6 cm, tentukan ukuran panjang balok. Nah, di sini ilustrasi baloknya. Kemudian, kalau kita misalkan di sini adalah panjang, lebar, dan tinggi, kita bisa gunakan yang tadi ya, 2 kali luas alas ditambah luasnya sisi tegak. Atau kita punya rumus yang lebih familiar, biasanya gimana? 2 kali PL, PL itu alas ya, kemudian 2 kali PT, PT itu berarti yang ini.
ada depan, ada belakang. Kemudian 2 kali LT yang samping. Nah, itu juga boleh digunakan. Terserah lebih mudah yang mana. Kalau kita langsung pakai yang terakhir, ini khusus untuk balok ya. 2 kali PL tambah PT tambah LT. Berarti kita punya apa? 208 sama dengan 2 kali P-nya nggak tahu, L-nya 4 tambah P kali 6 tambah LT 4 kali 6. Nah, berarti 208 sama dengan 2 kali 4P tambah 6P. 10P ditambah 4 kali 6, 24. Kita kalikan dulu, masih ingat cara ngalikannya? Ya, seperti ini. Hasilnya kita peroleh 20P ditambah 48. Oke, kita lanjutkan sebelah sini. Kemudian berarti 208 dikurangi 48 sama dengan 20P. Berarti kita punya 160 sama dengan 20P. Kita bagi dengan 20, berarti kita peroleh P sama dengan 8 cm. Nah, jadi panjang dari balok yang memiliki luas jaring-jaring atau luas permukaan 208 cm persegi adalah panjangnya 8 cm. Contoh berikutnya, suatu limas segi 4 beraturan. Sisi tegaknya terdiri atas 4 segitiga sama kaki yang sama besar. Diketahui luas salah satu segitiga tersebut adalah 54 cm persegi dan tingginya 12 cm. Jika alas limas memiliki sudut siku-siku, tentukan luas permukaan limas tersebut. Kalau kita ilustrasikan kurang lebih seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada 4 segitiga sama kaki yang sama besar. Artinya apa? Berarti ini dengan ini sama ya. Kemudian alasnya juga pasti sama. Ini. Oke. Nah, di sini kan kita perlu tahu alasnya itu bentuknya apa sih? Di sini kita punya clue bahwa sisinya panjangnya semuanya sama gitu ya. Nah, pilihannya berarti apa? Kalau enggak persegi, belah ketupat. Tapi di sini ada lagi satu clue, sudut siku-siku. Kemudian ini beraturan, artinya dia lebih tepat bahwa alasnya berupa persegi. Nah, sekarang kita lihat. Di sini segitiganya yang sebagai sisi tegak itu kan luasnya 54 cm persegi. Tingginya 12. Berarti kita di sini bisa mencari alasnya kan? Alasnya dari sisi tegak. Nah, di sini berarti kita pakai apa? Luas dari segitiga. Luas segitiga apa rumusnya? Setengah kali alas kali tinggi. Kalau luasnya 54, kemudian tingginya itu adalah 12, berapa alasnya gitu kan? Kita sederhanakan jadi 6, berarti kita punya 6A sama dengan 54. Kita bagi 9, kita bagi 6 ya. Hasilnya A sama dengan 9 cm. Oke, berarti di sini kita untuk mencari luas permukaannya limas itu kan luas alas ditambah luasnya sisi tegak. Sisi tegaknya luasnya sama, masing-masing ada 4 segitiga yang sama. Sudah diketahui luasnya 54. Berarti di sini ketika kita menghitung dari luas permukaan, berarti di sini luas alas tambah luas sisi tegak. Berarti sama dengan luas alasnya, karena persegi sisinya 9, berarti kan 9 kali 9 ditambah luas sisi tegaknya 4 kali 54 ya, luasnya sama semua. Berarti 81 ditambah 216, berarti kita punya berapa? 297 cm persegi. Nah, inilah luas permukaan dari limas yang dimaksud. Selanjutnya kita masuk pada tugas 2 BRSD yang nomor 1. Adik akan membuat celengan prisma tegak segi 6 beraturan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dengan panjang rusuk alas 4 cm dan tinggi prismanya 30 cm. Bahan yang digunakan karton tebal sebagai jaring-jaring dan dilapisi tali hias untuk melapisi kerangkanya. Nah, yang pertama tentukan panjang minimal tali hias yang digunakan.
untuk kerangka. Kemudian yang kedua, luas minimal karton tebal yang digunakan untuk jaring-jaringnya ya. Nah, yang dimaksud panjang rusuknya 4 cm pada segi 6 itu yang mana sih? Misal di sini saya punya segi 6. Nah, ini semuanya panjangnya adalah 4 ya. Masing-masing itu. Nomor 2, kakak ingin membelikan hadiah untuk temannya berupa Rubik piramid dengan alas berbentuk persegi. Diketahui luas salah satu sisi tegaknya adalah 50 cm persegi dan tingginya 10 cm. Jika Rubik tersebut akan dibungkus kertas kado seharga Rp1.000 per 100 cm persegi, tentukan minimal uang yang harus dikeluarkan kakak untuk membeli kertas kado tersebut. Berikutnya, penalaran ya ini. Kubus berikut ini pada bagian atas dan bawahnya diwarna pink dan bagian sisi tegaknya diwarna biru. Jadi bagian luarnya itu diberi warna seperti petunjuk tadi. Jika kubus tersebut dipotong menjadi 64 bagian kubus yang sama, maka tentukan banyaknya kubus satuan yang terkena warna biru saja. Jadi hati-hati di sini yang dikasih warna hanya bagian luarnya saja. Soal berikutnya masih penalaran. Lah, di sini ada dadu berbentuk kubus. Mereka punya aturan nih, jumlah mata dadu yang terletak pada dua sisi yang berhadapan adalah 7. Nah, kemudian ada 3 dadu disusun seperti gambar. Yang ditanyakan tentukan hasil penjumlahan mata dadu yang tidak tampak dari atas, depan, belakang, maupun samping kanan kiri. Nah, saya perjelas dulu tentang aturannya ini. Nah, maksudnya apa? Jadi misal, saya punya dadu nih. Saya letakkan, yang bagian atas itu mata dadu 1. Berarti yang berhadapan dengan atas siapa? Bawah kan? Kalau yang atas 1 berarti yang bawah harus 6. Kenapa? Karena hasil jumlahnya harus 7. Begitupun berlaku untuk yang kanan dan kiri, harus 7. Depan, belakang, harus 7 juga. Nah, kemudian di sini ada 3 dadu seperti ini. Kalian bayangkan kalian melihat dadu seperti ini. Kemudian yang ditanyakan hasil penjumlahan mata dadu yang tidak tampak dari atas, depan, belakang, maupun samping kanan kiri. Nah, jadi nggak tampak dari atas, dari depan, dari belakang, dari kanan, maupun dari kiri. Mata dadu siapa saja yang tersembunyi itu dijumlahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.